Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alda Safu Safira. Di sini saya akan menjelaskan framework pertemuan 12 dan 13, yaitu membuat detail atau show dari tabel media, terus itu menambahkannya ke dalam form input program bantuan, daftar bantuan, role, dan middleware. Nah, yang pertama kita akan membuat detail atau show. Fungsi detail atau show ini menampilkan satu data lengkap dari sebuah entitas, program, berita, atau agenda lain. Di dalamnya itu terdapat semua data utama, termasuk deskripsi, tanggal, dan dokumen atau foto yang dilampirkan. Semua media yang terkait dengan data itu juga bakal ada di situ. Pertama, kita tambahkan tombol detail atau halaman indeks di bagian aksi. Lalu tambahkan tombol detailnya seperti ini ya. Di sini kita pakai program show. Terus di sini adalah ID-nya. Lalu di bagian root-nya kita menambahkan root get program ID dengan program controller show memanggil program show. Selanjutnya tambah method show di program controller seperti ini, disambungkan dengan media dan return view-nya ke halaman show yang kita buat. Ini adalah contoh file show atau detail, program detail. Terus itu di sini ada indeks kembalinya. Di sini menampilkan kode dan tahun, anggaran yang diinput, juga deskripsinya, dan di sini media yang ditampilkan. Diambil dari storage public yang tersimpan di sana. Di sini pada bagian program show-nya, program indeksnya, di sini saya sudah menambahkan link detail, tombol detail untuk akan mengarahkan ke halaman show. Ini tampilan halaman show-nya. Tombol kembali, terus di sini menampilkan inputan-inputan kayak kode tahun, anggaran, deskripsi program yang dibuat. Terus di sini menampilkan media yang diinput oleh user. Di sini file atau gambar tersimpan di storage public. Dan di sini menampilkan nama file dan tombol hapus khusus untuk si gambar file atau media yang diinputkan. Bentuk dari controllernya itu seperti ini. Di sini kita menambahkan media pada store-nya. Ini tersimpan media program di public. Ini program, nama path-nya, terus itu akan mengarahkannya ke program index. Terus pada edit-nya kita panggil media untuk menampilkan media sebelumnya. Terus pada di update juga kita pakai untuk validation di sini. Dan di sini untuk penyimpanan ulangnya lagi. Terus untuk menampilkan show, kita membuat function baru yaitu show untuk memanggil media, model media. Terus akan mengarahkannya ke halaman program show. Di sini ada delete media khusus untuk menghapus file atau gambar yang diinputkan di halaman show. Di root-nya kita juga menambahkan
seperti ini. Program media dan juga program destroy untuk menghapus foto atau file khusus di halaman show. Selanjutnya kita lanjut ke media. Fungsi media atau upload media itu untuk mengunggah file, menyimpannya di storage, lalu membuat record di tabel media. Isi recordnya itu ada rough table, nama tabel asal seperti program, berita, agenda, sesuai dengan tabel yang akan kita pakai. Terus di sini ada rough ID data yang sedang diuploadkan media. Terus itu ada file name, nama file yang tersimpan. Lalu di sini kita membuat migration baru, yaitu create media file, media table. Lalu migration media tadi kita inputkan media ID, rough table, rough ID, file name, meme type, caption, sama search ordernya. Di bawahnya kita drop downkan media. Terus bentuk dari model media itu seperti yang ada di migration tadi. Nah, nanti akan dipanggil di model program lain untuk dijadikan relasi. Nah, ini adalah create media table. Di sini ada media ID, rough table, rough ID, terus itu yang wajib ada file path, file name, file type, file size-nya, caption, sama search order. Nah, di sini juga kita apain index, rough table, sama rough ID agar pencarian media itu lebih cepat. Terus untuk di modelnya, di model media seperti ini. Nah, di sini yang saya bilang tadi, di bawahnya terdapat function relasi. Dia berelasi dengan program dan juga berelasi dengan pendaftar. Di sini kita inputkan rough ID sama program ID-nya, yang berarti rough ID itu maksudnya program ID, rough table maksudnya programs. Itu tabel programs. Di bawahnya juga pendaftar, rough ID itu sama dengan pendaftar ID, rough table itu masuk ke tabel pendaftar. Nah, tambah program bantuan dan pendaftar bantuan. Di sini kita menyambungkan relasi keduanya dengan media. Di setiap model program bantuan dan pendaftar bantuan akan ada public function media untuk menandai bahwa mereka itu saling berelasi. Di sini rough ID. Nah, tujuannya itu nanti bisa mengakses program medianya. Terus form upload bloodnya itu tuh di create sama edit program bantuan atau pendaftar bantuan seperti ini. Nanti akan tersimpan di sini di files. Nah, dokumen atau foto program. Pastikan formnya itu seperti ini di bagian atasnya agar menyimpan semua filenya. Terus di storage-nya program ataupun pendaftar akan ditambahkan seperti ini ya. Upload media, files, terus itu juga di sini ada create media, rough table-nya itu program bantuan, rough ID-nya itu program sama dengan program ID, terus file name-nya itu file name, meme tab-nya adalah filenya itu sendiri. Terus untuk controller ID-nya juga ditambahkan dengan yang sama, yaitu sesuai inputan akan tersimpan di program bantuan file name. Terus juga di sini ada rough table, rough ID yang sama dengan controller store-nya. Terus untuk menampilkannya di media detail itu kita tambahkan di sini
di controllernya di bagian media where rough table-nya lokasi dari media itu tersimpan, terus juga ID-nya dan method get-nya. Kalau untuk di blood-nya itu pemanggilannya seperti ini: storage nama program atau nama folder yang dibuat manual sendiri. Nah, di sini kita akan kita tadi sudah melihat di show-nya program bantuan kan. Nah, itu juga kita buat di penerima bantuan controller atau pendaftar bantuan. Nah, di sini ada search-nya, terus di sini juga ini selesaikan warga, program dan media. Terus pada store-nya juga udah terdapat media atau berkas. Terus juga di sini menyimpan filenya di media pendaftar, rough ID itu pendaftar, terus itu tabelnya juga pendaftar, semuanya sesuai dan sama seperti yang program controller sebelumnya. Hanya beda nama, seperti program-program, pendaftar ya pendaftar. Sini juga kita sudah memasukkan medianya. Nah, di sini juga ada updatean status atau berkas. Lalu di bawahnya juga kita menggunakan delete media. Untuk tampilan show pendaftar seperti ini, di sini ada status pendingnya, diterimanya atau ditolak. Terus ini nama warga yang diambil dari tabel warga, dan di sini nama program yang diambil dari tabel program. Dan yang di sini adalah media yang diambil dari tabel media. Ada berkas. Untuk root-nya sama. Kita juga menambahkan media destroy untuk menghapus media yang baru saja kita upload. Nah, selanjutnya yaitu role. Fungsi role dalam sistem login itu digunakan untuk membedakan hak user seperti admin atau staff. Admin mungkin bisa mengakses semuanya, sedangkan staff ada beberapa bagian yang tidak bisa diakses. Alurnya itu user login, terus itu memasukkan data user, terus itu role-nya itu tersimpan di assign, terus itu middleware-nya dijalankan mengecek apakah user login, terus itu middleware juga bisa mengecek menentukan halaman atau fitur yang boleh diakses. Contohnya kayak ini, admin bisa mengakses semua halaman sedangkan staffnya terbatas. Terus pada migration user kita menambahkan role seperti ini, kita tambahkan. Lalu update model usernya, tambahkan role ke validate seperti ini. Ada role-nya di sini. Juga sama dengan update validasinya, juga kita tambahkan role dengan pemilihan role admin dan staff. Juga di store dan di update. Terus tampilan form create sama editnya seperti ini ya. Yang ini ya, create dan bisa juga untuk edit. Sedangkan pada index kita menambahkan filter, apakah dia admin atau dia staff. Nah, update di user controllernya itu seperti ini karena kita tambahkan yang namanya role tadi. Nah, di sini kita menambahkan untuk usernya itu di bawah email kita tambahkan seperti ini. Adultnya itu adalah staff. Selanjutnya kita tambah
tambahkan role pada model user. Model user ini kita tambahkan di bawah email seperti ini. Hanya itu saja ditambahkan. Setelahnya kita tambahkan validate untuk role dan untuk update. Kita ke user controller di bawah sini, ini bagian store-nya kita tambah. Terus juga di sininya di bawah email juga kita tambah, kita rapikan seperti ini. Ada admin dan staff. Nah, untuk di controllernya kita juga menambahkan query baru, yaitu untuk filter role-nya. Sini kita copy aja sampai sini, kita pastekan seperti ini. Nih if query role untuk filternya. Nah, selanjutnya kita ke file edit dan create-nya, kita tambahin di bawah sini. Kita tambahin role, kita rapiin. Terus untuk di editnya juga kita tambahin form role. Di sini ada admin staff. Nah, selanjutnya untuk yang di indeksnya kita tambahin role pencarian di atas formnya, di atas form seperti ini kita tambahin. Oke, seperti ini untuk filternya. Nah, setelah itu kita tambahin nih, sebelum aksi itu ada role-nya, penempatan role-nya nih di sini. And first role usernya tuh role-nya milihnya apa. Nah, selanjutnya tuh kita akan membuat yang namanya middleware. Nah, pertama itu ada check is login. Check request agar hanya pengguna login yang bisa masuk ke dalam dashboard. Nih, pertama itu kita jalanin PHP Artisan middleware-nya. Terus pada function handle-nya kita tambahin ini untuk saat kita akan memanggil root dashboard, dia akan out-check login. Kenapa? Karena kita belum login. Kecuali kalau misalnya kita udah login, kita dapat mengakses root dashboard. Terus kita daftarkan middleware-nya itu pada Bootstrap apps. Kita tambahin middleware alias, terus itu kita inisialisasikan dia lebih sederhana pakai huruf kecil, dan di sini kita impor kelas si check is login-nya. Terus cara penerapan middleware itu ada dua cara. Dengan satuan seperti ini diletakkan sebelum titik koma pada setiap root, atau kita masukkan setiap root yang mau kita aktifin middleware-nya, kita buat root group kayak gini ya. Seperti ini. Jadi di dalam sini nanti semua root-root yang mau kita buat, dia harus login terlebih dahulu, baru dia bisa mengakses root tersebut. Nah, di sini kita buat di terminalnya itu PHP Artisan middleware check is login. Di lokasinya middleware ini ada di bawah controller nih di sini. Nah, setelah itu kita memanggil nih if tadi untuk mengaktifkan
kalau misalnya kita mau mengaktifkan root itu harus login dulu seperti ini. Jangan lupa kita impor kelasnya yang ini ya. Terus kita sesuaiin apakah dia out index atau login atau yang segala macamnya di web. Di sini ternyata saya menggunakan root login, berarti kita kayaknya itu sini kita ganti jadi login index. Nah, selanjutnya kita daftarkan dia di Bootstrap Apps. Kita daftarkan dia di Bootstrap Apps seperti ini. Nah, letaknya itu di sini. Kita masukkan si middleware-nya itu. Terus itu kita impor kelasnya. Lalu mengaktifkannya, kita pergi ke root, kita cari root si dashboard seperti ini. Nah, berarti di bawahnya ini nih kita tambahkan dia middleware-nya. Nah, seperti ini. Namanya dashboard, terus itu middleware-nya itu check login list. Nah, selanjutnya itu check role. Check request agar hanya pengguna dengan role tertentu yang bisa masuk. Jika tidak, request akan dialihkan ke error 403 atau defended. Pertamanya yang sama, kita jalanin dulu PHP Artisan Mac middleware check role untuk di terminalnya. Lalu kita terapin kode berikut seperti ini. Terus itu kita pakai return error 403. Nah, di sini kita akan mengecek role-nya apakah dia role admin atau role staff. Nah, di sini kita juga menginisialisasikan role itu di dalam handle. Kita kasih parameternya, parameter role. Terus kita daftarin juga seperti middleware sebelumnya. Cek role itu kita cek, kita impor kelasnya, terus kita terapin middleware-nya pakai group seperti ini biar lebih tertata rapi root kita. Jadi nanti untuk ngecek role adminnya itu tuh untuk kita mengakses root dashboard, kita akan login dulu dengan akun role-nya admin. Nah, di sini kita ngelakuin hal yang sama. Kita buat dulu si middleware-nya. Nah, middleware check role, terus kita enter, kita naik ke atas. Di sini dia role-nya. Nah, setelah itu kita terapin yang tadi di sini. Di sini jangan lupa kita tambahin string role-nya. String role. Nah, jangan lupa kita import kelasnya. Import class yang first out. Terus kita daftarin si check role ini di Bootstrap Apps kayak tadi. Nah, kita tambahin di sini checklistnya itu tuh. Kita import kelasnya sudah seperti ini. Lalu kita lakuin yang namanya kita buat root group-nya. Root group. Terus kita pergi ke web. Kita buat di sini, kita buat user aja deh untuk contohnya. Ini kita masukin, kita X-kan, kita tambah dia di sini. Di sini ya.
Nah, jadinya dia akan seperti ini. Dia cek role apakah yang login itu admin atau enggak. Kalau misalnya dia enggak admin, dia nggak bisa nih ngeakses si root ini. Nah, setelah itu kita coba panggil ke pendudukan dashboard apakah dia bisa masuk padahal kita belum login. Nggak bisa, terus itu di sini juga dia ngasih warning kalau misalnya silakan login terlebih dahulu. Jadi kita coba pakai yang staff dulu. Karena kan tadi kita udah buat malware role untuk ngaktifin kalau misalnya user itu hanya bisa diakses oleh admin. Sedangkan ini kita pakai yang role-nya staff. Bisa. Terus itu kita coba nih data user, dia forbidden karena kita tadi udah ngebuat kalau misalnya dia itu nggak bisa ngeakses si user kalau misalnya dia nggak admin. Terus coba kita logout, terus itu kita pakai yang admin, login. Nah, di sini kita coba lagi buka user, ini bisa. Nah, di sini ada admin dan di sini ada staff dengan role-nya admin dan staff. Terus di sini di program bantuan kan kita udah ngebuat detail ya show. Nah, di sini kita coba apakah dia bisa program bantuan tahunnya itu kita ulang program bantuannya tahun itu anggarannya ini ke deskripsinya itu program bantuan, choose file ini mungkin ya kita tambahin aja 2, terus kita simpan. Nah, dia berhasil tersimpan. Terus kita coba detailnya. Nah, di sini detailnya dia nampil dan kita bisa menghapus file juga di sini. Nah, dia terhapus. Terus di sini cuma ada satu foto. Nah, di sini ada deskripsinya, terus ini anggarannya, tuh ini kode dan tahunnya. Terus kita coba lagi nih data warga. Kita tambahin dulu data warga karena kita mau pakai si pendaftar bantuan. Kita pilih, terus emailnya itu tersimpan. Terus kita coba nih di pendaftar bantuan, kita tambah, terus itu kita pilih bantuan-bantuannya, tuh pending aja dulu. Terus itu ini kita cobain, kita simpan. Nah, di sini ada status juga pending, terus kita open detailnya dan dia nampilin kayak gini nih. Nama warganya siapa, program bantuan yang dipilih apa, statusnya apa, terus itu berkas yang diupload itu apa. So, ini adalah berkas atau foto yang diupload. Sekian dari saya, ya, itu aja buat middleware, upload file sama role-nya di pertemuan 12 dan 13. Saya ucapin sekian, terima kasih.